Shalom, teman-teman terkasih. Selamat datang di renungan harian kita. Hari ini kita memasuki hari ke-6, dan tema yang akan kita gumuli bersama adalah iman di era bebas tanpa batas. Mari kita awali dengan doa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu hari ini, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita di Galatia 5 ayat pertama. Di sana tertulis, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat ini seringkali disalahartikan. Kita berpikir, karena sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita bisa hidup sesuka hati, bebas tanpa batas. Padahal, bukan itu maksudnya. Bebas di dalam Kristus bukan berarti bebas melakukan apa saja, melainkan bebas dari perhambaan dosa. Tantangan terbesar kita hari ini adalah normalisasi dosa. Hal-hal yang jelas-jelas salah, perlahan-lahan dianggap wajar. Gosip jadi hiburan, kebohongan kecil dianggap perlu, bahkan iri hati dan kesombongan dianggap sebagai motivasi. Semuanya seolah-olah sah-sah saja karena semua orang juga melakukannya. Di media sosial, kita melihat gaya hidup yang hedonis, pamer kemewahan, dan pergaulan yang terlalu bebas, lalu kita mulai berpikir, mungkin ini tidak salah, ini kan zamannya. Inilah yang disebut bebas tanpa batas, sebuah kebebasan yang sebenarnya menjerat kita kembali ke dalam perhambaan. Jadi, bagaimana kita seharusnya menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan? Jawabannya sederhana, gunakan kebebasan itu untuk memuliakan Tuhan. Setiap pilihan yang kita buat, setiap tindakan yang kita ambil, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah postingan media sosialku membawa kemuliaan bagi namanya? Apakah cara bicaraku mencerminkan kasih Kristus? Apakah pergaulanku membangun imanku dan iman orang lain? Kebebasan yang sejati adalah ketika kita memilih untuk hidup kudus, bukan karena terpaksa, tapi karena kita mengasihi Dia yang telah memerdekakan kita. Coba bayangkan sebuah perempatan jalan, lampu hijau menyala, itu artinya kita bebas untuk jalan, kan? Tapi, apakah kita bisa bebas melaju dengan kecepatan tinggi tanpa melihat kiri kanan? Tentu tidak. Kita tetap harus waspada, tetap harus memperhatikan rambu-rambu lain, dan tetap harus menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Lampu hijau memberi kita kebebasan untuk bergerak maju, tapi bukan kebebasan untuk bertindak sembrono. Begitu pula dengan kebebasan dalam Kristus. Ia sudah memberi kita lampu hijau untuk hidup baru, bebas dari dosa. Tapi, firman Tuhan adalah rambu-rambu yang menjaga kita agar kebebasan itu tidak mencelakakan kita dan orang lain. Lalu, bagaimana cara praktisnya? Pertama, mulailah dengan kontrol diri dalam pergaulan. Pilihlah teman-teman yang membangun imanmu, bukan yang menyeretmu pada hal-hal yang tidak baik. Bergaul itu penting, tapi memilah pergaulan itu bijaksana. Kedua, kontrol diri di media sosial. Sebelum posting, pikirkan dampaknya. Sebelum scroll tanpa henti, tanyakan apakah itu bermanfaat. Gunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, bukan untuk memuaskan keinginan daging. Ingat, setiap detik yang kita habiskan adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Sebagai kesimpulan, teman-teman, kebebasan yang ditawarkan dunia seringkali adalah kebebasan yang semu, yang ujung-ujungnya adalah kehampaan. Tapi, iman kepada Kristus memberikan kita arah yang jelas dalam kebebasan itu. Iman menjadi kompas yang menuntun kita untuk menggunakan kemerdekaan kita dengan penuh tanggung jawab, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, jangan takut untuk berbeda. Menjadi berbeda di tengah dunia yang semakin permisif bukanlah sesuatu yang aneh, tetapi sebuah tindakan keberanian iman. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemerdekaan yang telah Engkau berikan bagi kami. Berkati iman kami agar kuat dan berani untuk hidup berbeda sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kebebasan yang kami miliki kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ingat, teman-teman, jadi beda itu nggak aneh, tapi berani. Terima kasih sudah bergabung dalam renungan hari ini. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-temanmu yang lain ya. Sampai jumpa besok, Tuhan memberkati.